Tadinya kan tempat ini, KWT Diskorda itu tempat pembuangan sampah. Banyak puing-puing, tempatnya kumpulan sampah yang tingginya hampir 2 meter. Dari keresahan masyarakat tempat buang sampah, kita bentuklah jadi lahan penghijauan. Kita menggerakkan masyarakat untuk cinta lingkungan, biar lingkungan lebih asri, penghijauan. Nah, terciptanya KWT menjadi lebih asri, hijau. Lingkungan menjadi sadar bahwa kita itu penting untuk adanya penghijauan di rumahnya masing-masing atau di lahan tidur. Sekarang lagi di KWT Diskorda, lagi rutinitas setiap harinya yaitu menyiram dan nyabut gulma. Lahan ini yang kita gunakan yaitu lahannya Pak Haji Wahidun, dipinjamkan untuk proses pertanaman. Luas dengan lahan ini 400 meter persegi. Karena di sini dulu tempatnya sampah dan banyak puing-puing rumah, jadi kami memanfaatkan barang-barang bekas tersebut menjadi bedengan yang terbuat dari genteng, asbes, kayu, dan talang air. Kita menggerakkan masyarakat untuk cinta lingkungan, biar lingkungan lebih asri, penghijauan. Terus abis itu adanya perubahan di lingkungan. Tadinya kan tempat ini, KWT Diskorda itu tempat pembuangan sampah. Terus abis itu banyak puing-puing, tempatnya kumpulan sampah yang tingginya hampir 2 meter. Nah, dari keresahan masyarakat tempat buang sampah, kita bentuklah jadi lahan penghijauan. Ini kita memanfaatkan air kolam untuk menyiram tanaman. Air kolam ini baik untuk nutrisi tanaman. Waktu KWT Diskorda terbentuk itu pertamanya diamanahkan oleh Pak Lurah untuk penghijauan lingkungan. Setelah diamanahkan itu kami musyawarah mufakat kepada tokoh masyarakat untuk melakukan gerakan penghijauan lingkungan di masyarakat. Hasil diskusi itu terciptalah KWT Diskorda. Latar belakang ibu-ibu KWT Diskorda ini ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki anak kecil, jadi kesibukannya sudah menurun. Untuk mengatasi ibu-ibu gibah, kita mengalihkan ke kegiatan masyarakat dengan penghijauan.
Ibu-ibu, nanti kita panen ya, panen sawi, bayam Brazil sama kangkung untuk ke tukang sayur. Oh iya. Sawinya bisa dicabut, udah siap panen nih. Tapi sekarang kita ambilin gulmanya saja, biar pertumbuhannya stabil dan bagus. Selain sawi ataupun bayam yang ada di galengan, itu dicabut aja, itu termasuk gulma. Di sini kita pakai sistem organik, pakai pupuk kandang dan pupuk sisa dapur. Kenapa kita menggunakan pupuk organik? Karena mendapatkannya mudah, terus abis itu dapat memanfaatkan sampah dapur menjadi benda yang bermanfaat. Lebih menyehatkan juga untuk tubuh, dan kita kan prinsipnya B2SA, yaitu beragam, bergizi, sehat, dan aman. Walaupun aku masih muda, usiaku 26 tahun, aku kelahiran di tahun 98, aku mau berpartisipasi penuh ke lingkungan karena bermanfaat untuk banyak orang, dan aku sebagai pelopor untuk menggerakkan ibu-ibu agar cinta lingkungan, dan suatu wilayah itu sebenarnya penting karena harus ada regenerasi untuk kemajuan di suatu wilayahnya. Beli sayur nih, boleh metik sendiri? Boleh. Ayo kalau mau metik. Ya. Boleh, sebelah mana? Ayo, yang mau dipetik. Yang mana? Nih, yang mana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Selo aja. 20 belum boleh. Ya. Udah cukup, Bu. Yuk kita timbang dulu. Untuk hasil panen ini sendiri dari KWT Diskorda ini sendiri, pertama yaitu wisata panen cabut. Jadi konsumen atau pembeli langsung mencabut hasil panen untuk dimasak. Yang kedua, promosi di media sosial yaitu Instagram dan grup WhatsApp. Yang ketiga, kami membuat produk hasil KWT antara lain yaitu bunga teleng atau teh pandan. Jika hasilnya berlebih, hasil panen KWT Diskorda, kami akan bagi sayur ke keluarga kurang mampu dan yang ada di lingkungan sekitar KWT. Ibu-ibu, kita mulai panen yuk. Kita panen sawi ya, Bu ya. Nah, nanti kangkungnya kita masak dan kita makan bareng-bareng. Sawinya, bayam Brazil dan kangkung kita bagiin ke warga, ke janda, ke keluarga kurang mampu, ibu hamil, sama lansia. Yuk kita panen yuk. Wih, sawinya seger-seger ya, Bu ya.
daunnya lebar-lebar ya Bu, selebar telapak tangan. Besok kita kasih lagi POC-nya ya Bu. Iya. Biar iya betul, daunnya besar sama batangannya kuat juga. Metode bertani yang diterapkan di Deskorda itu sistem organik. Karena kita lebih murah. Kita lebih murah untuk beli pupuknya. Yang kedua lebih sehat. Yang ketiga lebih enak, nikmat rasanya itu manis-manis gitu kalau organik itu. Kita memanfaatkan air kolam lele, air sumur resapan, dan untuk pupuk seminggu sekali itu menggunakan kohe ayam atau kohe kambing, serta ada pupuk kompos atau POC. Untuk menggerakkan KWT Deskorda ini dengan cara tadi sosialisasi, edukasi bahwa cinta lingkungan itu penting. Kedua, kita mengedukasi bahwa KWT Deskorda ini bukan untuk diri sendiri, tapi untuk banyak orang. Kesulitan dalam mengajak teman-teman, tadinya kan kita 20 orang, sekarang kita 9 orang doang. Karena apa? Karena itu tadi di KWT ini siklus ekonominya kurang. Jadi ibu merasa bahwa di KWT itu membuang-buang waktu, ngerasa nggak ada hasilnya. Jadi kita yang tersisa itu 9 orang benar-benar tulus dan jiwa masyarakatnya tinggi. Kita habis panen, hasil dari panen sebagian kita bagikan ke warga yang membutuhkan. Assalamualaikum. Kak, kami ada hasil panen. Ini ada bayam Brazil, ada kangkung, ada sawi. Ya. Kasih. Ya sama-sama Kak. Dimasak ya Kak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada hasil panen dari Dari kebun. KWT ingin berbagi. Ini ada bayam Brazil, ada sawi, dan ada kangkung. Ini sayuran organik ya Bu, sangat bagus untuk ibu hamil. Terima kasih ya Bu, hasil panennya. Sama-sama. Aksi bagi sayur tersebut bertujuan untuk mengurangi beban belanja keluarga kurang mampu untuk tetap mendapat gizi seimbang. Jadi keluarga tersebut bisa merasakan sayuran organik dari hasil KWT Deskorda. Karena umumnya sayur organik itu mahal. Di sini KWT Deskorda dibagikan untuk keluarga di sekitar lingkungan KWT Deskorda. Menjalin kekompakan antara kepengurusan dan anggota KWT yaitu satu, komunikasi yang baik. Kedua, silaturahmi.
Ketiga, saling percaya. Jadi satu sama lain itu percaya bahwa organisasi ini tujuannya sama, jadi tujuannya satu, yaitu menciptakan lingkungan yang hijau. Hari ini kita mau bikin pupuk organik cair. Kita menggunakan sampah kulit pisang karena kulit pisang mengandung kalium yang bermanfaat untuk batang, daun biar hijau, sama akar biar kuat. Kita potong-potong dulu kulit pisangnya. Setelah kita potong-potong, sampah kulit pisang ini kita masukkan ke galon. Setelah kulit pisang kita masukin galon, langkah selanjutnya kita campur dengan air cucian beras yang dicampur dengan decomposter. Setelah ini kita fermentasi dulu selama 2 minggu untuk bisa diaplikasikan ke tanaman secara langsung. Nah, ini ada hasil fermentasi yang sudah jadi selama 2 minggu. Kita bisa langsung aplikasikan ke tanaman dengan perbandingan 5 liter air, perbandingan 1:10. Meskipun namanya kelompok wanita tani, tetapi kami tidak kerja sendiri atau kerja pada bagian wanita saja. Adapun bapak-bapak yang bantu seperti mencangkul, membuat gurudan, dan membersihkan puing-puing yang besar, itu partisipasi bapak-bapak yang tinggi. Adanya kolaborasi antara bapak-bapak dan ibu-ibu untuk terciptanya KWT Deskorda. Bu, yang ono itu diganti aja Bu, yang itu Bu. Itu kan udah rusak tuh, itu diangkat. Nah, itu diangkat, 3-3-nya 1, 2, 3 itu diangkat, kita ganti genteng. Nah, satu lagi yang ini diangkat. Nggak kuat. Nah, itu dipinggirin dulu, kita bebenah, kita ganti genteng yang bekas. Bedengan ataupun ipukan dari KWT Deskorda terbuat dari barang-barang yang bekas ataupun sampah dari masyarakat yang sudah tidak digunakan. Suatu contoh bedengan ini yang terbuat daripada asbes-asbes bekas yang kita potong-potong, yang kita rapikan lewat pemotongan-potongan pakai mesin, dan saat ini mengalami kerusakan, akan kita ganti dengan genteng yang bekas juga. Contoh dalam pembenahan kerusakan. Ini kita angkat dulu, udah diangkat. Setelah diangkat, kita gali kembali
kedalaman kurang lebih 10 cm untuk menanam gentengnya, untuk menanam ipukan yang baru. Ini dulu tempat pembuangan sampah pada aslinya. Sampahnya bisa ke 2 meteran tingginya. Banyak puing. Tolong itu Bu, apa? Genteng. Oper aja, oper. Nah. Manfaat KWT yang terbentuk ini tadi awal dari sejarahnya KWT yaitu kan tempat sampah. Tempat sampah itu kan mencerminkan bau dan tidak bersih, kotor. Nah, terciptanya KWT menjadi lebih asri, hijau, indah. Terus habis itu seger juga dilihat. Lingkungan menjadi sadar bahwa kita itu penting untuk adanya penghijauan di rumahnya masing-masing atau di lahan tidur. Dan warga juga tidak membuang sampah sembarangan karena lahannya sudah digantikan menjadi KWT. Kalau misalnya buang sampah ya kita tegur kalau ini sudah tidak sebagai lahan buang sampah. Nah, dengan pemanfaatan barang-barang bekas kita bisa buat ipukan semacam ini. Jadi barang-barang nggak kita hancurkan, lebih bermanfaat. Nah, dengan memanfaatkan barang-barang bekas semacam ini, semua orang kan bisa memanfaatkannya daripada barang-barang yang kita miliki, barang bekas kita tidak manfaatkan. Lebih baik kita pakai untuk ipukan-ipukan dan semua orang bisa memanfaatkannya. Harapan KWT Deskorda terbentuk ini bisa menciptakan silaturahmi yang baik, terus guyup masyarakat, dan sebagai cerminan di lingkungan-lingkungan lain untuk cinta lingkungan agar hijau, kedua bermanfaat, serta semoga aksi ini dapat ditiru dan menginspirasi untuk banyak orang.